Semua semangat dalam pembelajaran ini. Ada yang tidak hadir, nak? Ada baru. Ya, ada. Kemarin dia begini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Ayu. Coba nak kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan menurut keyakinan masing-masing. Doa selesai. Oke, doa selesai. Oke, untuk memulai pembelajaran ini, karena tema kita hari ini adalah tema 2, pembelajaran tentang proklamasi. Tema 2 itu yaitu persatuan dalam perbedaan. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi dulu menggunakan gerakan seperti menyanyikan profil Pancasila. Sangat bagus ini untuk dijadikan menjadi teladan buat kita. Boleh berdiri, nak? Semua yang gembira ya. Boleh dilihat. Oke, bisa di. Ya. Sambil dinyanyikan juga, kan sudah tahu kan nyanyinya? Yang meraih mimpimu, akan menunggu. Sadarilah masa berganti. Tantangan menghadapi
bersatu. Contohnya, si Azril agamanya berbeda dengan si Repan, tetapi kita harus tetap bersatu, nah, iya kan? Supaya kita mendapat tujuan yang baik nantinya. Contohnya, si Eben ini karena nggak mau berteman sama si ini karena adanya berbeda sama si Pila ini. Itu sudah merupakan persatuan apa tidak itu, nah? Tidak kan? Jadi semua baik yang warna kulitnya pun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Seperti mereka apa katanya? Mereka kembali apa katanya? Biarpun berbeda-beda, tetapi satu. Jadi mata pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah ada 3, nah ada 6 ya. Muatannya ada 3. Tujuannya yang pertama adalah nanti kita tahu apa itu makna proklamasi. Yang kedua, kita bisa nanti menguraikan kata tanda tanya. Kata tanya seperti apa, nak? Siapa yang bisa, nak? Apa? Tanda tanya. Siapa? Angkat tangannya, nak. Ya, bagus. Siapa? Bagus. Apa lagi? Pintar. Ada lagi, nak? Iya, mengapa? Bagus. Apa? Bagus. Bagaimana? Bagus. Bagaimana? Bagus. Kapan? Ya. Bagus. Nanti pintar-pintar, nak, kelas 6 ini ya. Nah, itu nanti kita pelajari, nak, tujuan pembelajaran kita satu hari ini. Dan yang ketiga, kita tahu nanti itu mengenai apa? Membuat, menganalisis makna dari proklamasi. Nah, siapa yang pernah mendengarkan proklamasi? Baik di TV, entah di buku. Ayo, siapa? Oke, kira-kira itu proklamasi apa isinya, nak? Ada yang tahu sebelum kita masuk pembelajaran proklamasi? Ya, apa itu? Dinda. Ya, berdiri aja, nak. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya di Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama Insinyur Soekarno-Hatta. Oke, tepuk hebat. Kamu hebat, hebat kamu. Itu untuk Olivia. Sebelum kita masuk udah langsung tahu si Olivia, ya kan? Oke, di situ tadi kita sudah mendengarkan bagaimana proklamasi itu, ya kan? Oke, kalau sudah didengarkan, nah, saya membuat contoh tanda tanyanya. Siapakah yang membacakan teks proklamasi tadi? Ya, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Betul apa tidak, nak? Betul, Bu. Iya, betul. Nanti dari saya ya. Nanti saya akan tayangkan bagaimana proklamasi itu dibacakan. Mari kita lihat ya. Jadi ada berapa tadi tujuan pembelajaran kita, nak? Ada 6 ya. Yaitu yang pertama yaitu tentang menganalisis informasi tentang proklamasi. Yang kedua, membuat peta pikiran. Yang ketiga, yaitu apa, nak? Menguraikan makna proklamasi. Yang keempat, membuat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, itu membaca teks tumbuhan dan bisa membedakan cara penyesuaian tumbuhan. Yang keenam, membuat bagaimana cara tumbuhan bisa menyesuaikan diri. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini, ya? Muatannya ada yang bahasa Indonesia, ada IPS, ada IPA. Nah, jadi kita harus tahu nanti tujuan satu hari ini. Oke. Di sini ada kata tanya, ada berapa, nak? 6. Kita sebutkan. Apa, di mana, kapan, siapa, kenapa, bagaimana.
kita saksikan supaya menguatkan tadi pernyataan si Dinda, betul apa tidak tadi proklamasi itu, maka kita lihat bersama-sama menyaksikan video dari Bapak kita apa? Mata. Kita lihat ya. Semua dilipat tangannya, hatinya sama ibu guru. Ya kan? Iya. Jangan tanya dulu pikirannya ke rumah. Nah, makan apa? Entah daging ayam itu. Jangan dulu ya. Oke, mari kita lihat bersama bagaimana si Soekarno ini membacakan proklamasi. Oke, kelihatan nak? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, didengar semua ya? Dapat didengarkan kan? Ya, Bu. Kalau didengarkan, Ibu mau meyakinkan dulu anak saya yang mendengarkan video ini. Nah, di manakah teks proklamasi itu dibacakan? Di Jakarta. Biasakan raise your hand, berarti angkat tangannya, iya kan? Jangan di Jakartamu kayak kenapa? Kayak udah nggak makan 2 hari, iya kan? Oke, di mana dibacakan teks proklamasi itu, nak? Di Jakarta, Bu. Iya, di Jakarta. Oke, siapa yang membacakan teks proklamasi? Insinyur Soekarno. Bagus, Insinyur Soekarno. Oke, apa yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno itu? Proklamasi. Bagus, proklamasi. Nah, sekarang nak, di sini ada lembar kerja kalian yang akan kalian selesaikan, yaitu mengenai gampang kan nak? Apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan dibacakan? Kapan dibacakan nak? 17 Agustus 1945. Jadi ini tolong dikerjakan untuk bahasa Indonesia ya. Nah, ini boleh langsung ditulis aja di mana, seperti tadi ya, di mana dan kapan, ya kan? Nanti 10 menit saya akan mengumpulkannya. Oke, nah. Sudah. Ini kosong. Ya, itu yang ada bagaimananya aja, dijawab aja. Sudah? Tadi sudah kita dengarkan tentang proklamasi kan? Boleh dilihat bacaan ini, teks ini ya. Ada ya? Bisa dilihat di halaman berapa kalau bukunya, nak? Halaman 1. Halaman yang apanya? Yang bagus lah, yang terang. Ada versi baru lama itu kan? Ya, boleh dibuat proklamasinya. Udah nak? Ini udah selesai nih 3 ini. Wah, mantap. Oke, nanti dikumpul ya. Ketua kelas nanti 5 menit lagi kumpul ya. LKPD-nya ya.
Kapan dibacakan teks proklamasi? Ya kan? Hanya itu kan? Nah, bagaimana Indonesia bisa merdeka? Iya, pertanyaannya langsung dijawab, ditanya, dijawab. Oke, nah ini udah selesai 4 ini. Bentar lagi udah selesai nih. Bagus. Oke. Oke, siapa yang udah selesai, Nak? Presentasikan ke depan. Presentasikan di depan. Ada yang udah selesai, Mas? Biar kita lanjut ke tujuan selanjutnya, yaitu mengenai makna proklamasi, yaitu tentang pembelajaran mata pelajaran IPS, yaitu makna dari proklamasi. Kelihatan, Nak? Oke. Tinggal satu lagi ya? Ada yang mau maju ke depan? Sudah selesai? Oke, Ayu katanya mau maju bagian apa dan siapa? Si Wilson katanya mau maju tentang mengapa dan apa. Oke, Putri Ayu silakan maju ke depan untuk membacakan hasil kinerjamu. Semua dilipat tangannya, didengarkan temannya untuk mempresentasikan hasil kerja dari temannya. Oke. Apa merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankan. Siapa Insinyur Soekarno-Hatta didampingi oleh Dr. Hannes Muhammad Hatta. Oke, bagus. Tepuk salut. 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 Oke. Oke. Oke, si Wilson katanya mau maju tentang mengapa dan apa. Ayo. Apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah pembacaan teks proklamasi? Mengapa proklamasi penting bagi Indonesia? Ya. Karena proklamasi menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia. Mantap, tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke.
Oke, sekarang nak, mari kita lihat ke depan. Tadi kita sudah belajar mengenai tentang apa nak? Siapa, apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Siapa yang membacakan nak? Di sini saya Apa yang dibacakan nak? proklamasi. Mengapa dibacakan proklamasi itu? Jawabannya Wilson. Karena proklamasi menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia. Yang kuat lagi nak, biar didengarkan yang untuk sana nak. Karena proklamasi menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia. Iya, karena proklamasi itu disitulah detik-detiknya dibacakan kita hari kemerdekaan. Jadi ibu mau bertanya dulu sama teman-teman saya yang ganteng yang cantik ini. Kira-kira apalah yang kalian rasakan nak dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah? Berikan contohnya. Ada yang bisa memberikan contohnya? Merdeka, berarti bebas dari penjajahan. Kira-kira ada yang memberikan contoh? Ya, Wilson. Bebas belajar tanpa dijajah. Bagus. Tepuk tangan. Give applause. Ada lagi yang memberikan contoh merdeka di rumah? Ya, Putra. Bisa bermain dengan teman yang beda daerah, beda suku, dan beda agama. Good job. Ada lagi yang memberikan contoh nak? Kata si Putra bisa bermain-main bu dengan berbeda suku, berbeda agama katanya. Bagus jawaban. Good answer. Ada lagi yang lain? Oke, Ayu. Menuntut ilmu tanpa ada penjajahan. Menuntut ilmu tanpa ada Penjajahan. penjajahan. Bebas kita duduk di sini ya kan? Kalau zaman dulu nak, aduh yang susah belajar pun harus sembunyi-sembunyi lah. Sebelum merdeka. Kalian udah enak-enak sekarang kan? Iya kan? Dulu diam itu pun malas ke sekolah ya kan? Kalau hanya datang ke sekolah, malas kita. Padahal zaman dulu nak, hanya mendapat satu kertas saja mereka udah senangnya minta ampun, ya kan? Nah, kalau kita dikasih pun buku gratis, nggak kita jaga ini kan? Robek-robek lah, dilempar-lemparkan siapa ini lah jadi tempat bungkus gorengan kan? Iya kan, Noel? Enggak kan? Enggaknya? Nah, nggak seperti itu anak saya dari sini. Baik-baiknya, ya kan? Jangan seperti itu. Itulah contoh kemerdekaan yang kita rasakan pada saat ini, iya kan? Ya, Kita sudah tahu membuat cara tanda tanya siapa, mengapa, dan di mana. Sekarang kita baca dulu sama-sama makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, pernyataan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Yang kedua, bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat. ya, wajib hormati secara. Oke, yang laki-lakinya diam, perempuannya membaca. Nah, poin yang ketiga. Bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain Yang sudah merdeka dalam pergaulan dunia. Yang terakhir, perempuannya diam, laki-lakinya membacakan. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap tertutup Mengikuti. mengikuti nasib sendiri beserta tanah airnya dalam segala aspek kehidupan. Oke, sembari ketua kelas kumpulkan dulu LKPD yang bahasa Indonesia. Semua, saya lihat udah terisi itu. Siap nggak siap? Kumpul. Tadi udah saya bilangkan 10 menitnya waktunya. Ada pula yang ngomong-ngomong kenapa digosipi orang siapa sana, sirik di sana. Nanti lah menggosip ya, dan kayak apa? Mama suka menggosip, nggak bisa menggosip di sini kalau belajar lagi. Oke, nah perhatikan, jangan perhatiannya ke ketua, cukup
kumpulkan aja. Matanya untuk siapa nak? Ibu. Kakinya untuk siapa nak? Ibu. Tepuk tangannya lagi supaya konsentrasinya kembali lagi. Isi namanya, kan udah dikasih tahu tadi, isi namanya. Udah. Jadi semua dia udah bisa lagi menerima pembelajaran dari ibu. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu makna proklamasi, ya kan? Kita bebas dijajah dari penjajah, ya kan? Nah, sekarang di sini mata IPS-nya disuruh kalian mengerjakan makna-makna proklamasi yang kalian baca tadi, ya kan? Nah, apa makna-makna lain? Contohnya, bangsa Indonesia sudah merdeka. Bolehlah dicatat di sini. Sudah? Apalagi maknanya tadi kalian baca, nak? Bangsa Indonesia saya sudah merdeka. Bagus. Ya, taruh di situ. Boleh. Oke. Baru apa lagi? Wajib dihormati secara layak. Bagus. Apa lagi yang ditulis di sini, nak? Nanti? Bangsa Indonesia mempunyai Pintar. Oke, ketua kelas. Bagikan ini, nak, KPD-nya. Oke. Sudah? Saya kasih 10 menit. Saya kasih 10 menit. Siapa nanti yang bisa mempresentasikan bagian IPS ini, maka nilainya akan saya tambahkan di sini. Saya catat di sini. Untuk penambahan nilai keterampilan. Tadi udah siapa yang maju tadi? Si Wilson sama si Ayu, iya kan? Bisa ditulis di buku tulis, Bu. Di LKPD-nya, nak. Di situ. Boleh ditulis lagi lebih bagus. Berarti rajin kau, nak, biar lengket sampai ke rumah sampai apa kan? Ada dasarnya. Oke, saya kasih 10 menit ya. Sangat gampang pembelajaran hari ini kan? Nah. Iya, udah bagusnya kau record itu. Oke, saya lihat dulu. Udah sampai mana nih anak-anak saya nih? Oh, udah langsung ada nomor 2. Jago. Kelas 6 ini ya. Ini lah, semangat kan? Nah, kayak mana gurunya nggak semangat? Kalau semangatnya peserta didiknya semangatnya gurunya apa kan? Nah, ini udah siap nomor 3 ini. Berlomba-lomba ya, nak. Siapa yang maju ke depan? Silakan. Oh, ini udah selesai 5 ini. Satu lagi, nak. Berlomba-lomba ya, nak. Si Asi biasanya pertama ini. Nah, itulah dulu di apa kan? Biar cepat selesai kita ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang mau maju ke depan? Tunjuk tangannya. Belum. Ada yang udah bisa, nak? Bu, bisa saya membaca 1 sampai 2 di depan? Oh, bisa. Bagus, sudah. Oh, 1, 2 katanya berbagi. Oke, boleh. Maju ke depan. 1. Bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. 2. Bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka. Bagus. Tepuk hebat. Hebat kamu. Kamu hebat. Keren. Ada lagi yang bisa mencoba, nak? Bagus. Silakan. Pernyataan ke dunia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Memberitahu bangsa Indonesia
Indonesia tidak dijajah lagi. Oke, bagus. Tepuk apanya yang kemarin itu ya? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke. Pintar. Oke, saya rasa sudah mengerti. Jadi tinggal 2 menit lagi nak. Mau nggak mau itu dikumpul nak ya. Nah, 2 menit lagi. 2 menit lagi supaya kita lanjut lagi pembelajaran kita mengenai tentang sambungan yang kemarin, manfaat tumbuh-tumbuhan. Oke, saya tunggu 2 menit lagi ya. Ketua kelas, 2 menit lagi kumpulkan LKPD untuk yang kedua, pembelajaran kita yang kedua mengenai makna proklamasi. Oke. Coba. Nah, mantap. Ini udah bagus ini ya. Cara kinerjanya. Ditulisnya di sini siswanya. Tadi udah ibu berikan petunjuk kan, tulis namanya. Jangan lupa nak. Nanti nggak ada namamu, ibu susah mengenali pekerjaan siapa. Oke, yang pertama sudah ditulis, yang kedua, ketiga, keempat, kelima sudah selesai. Oke. Udah, ketua kelas hitungan 10 mundur. Boleh kamu kumpul ya? Oke, kita lanjut. Siapa yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Oh, 2 lagi. Oke. Oke, boleh ketua. Mau siap tak siap harus dikumpul itu nak. Ayo. Siap tak siap? Ah, itu nanti penilaian yang lebih dari saya. Biar gak banyak cerita si Eli sini kan. Nah, nanti kita cerita nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di kelas 6. Oke. Cepat nak biar kita lanjut mengenai ciri-ciri khusus tumbuhan atau manfaatnya dan cara penyesuaian dirinya. Udah? Oke, sudah terkumpul Pak Ketua? Sudah ya, oke. Perhatikan, dilipat lagi tangannya. Ah, senyum dulu nak. Jangan terlalu kali, senyum dulu, mana senyumnya? Oke, tepuk senyum. Senyum, senyum. Senyum, senyum. Mantap. Nah, senyum kau tengok, lihat dulu temannya. Kasih dulu senyum yang terbaik bagi temannya nak. Kasih. Iya. Ah, nah gitu kan. Ah, mantap, manis senyumnya kan? Iya. Ah. Kau mana? Kasih senyum. Kok malu? Malu karena kasih senyum. Nah, kan enak gitu kan? Coba semuanya kasih senyuman yang terbaik sama ibu guru. Saya tangkap ya. Oke, nah gitu. Oke nak. Kita tadi sudah belajar mengenai tentang apa, tanda tanya, tentang makna proklamasi. Sekarang kita akan meneruskan pembelajaran kita yang kemarin tentang manfaat tumbuhan. Bisa dilihat di depan nak? Bisa, Bu. Tumbuhan apa itu nak? Terang. Pernahkah kamu menemukan atau melihat bahkan di TV, bahkan di lingkungan, bahkan di ladang kita yang di sana? Pernah, Bu. Ayo nak, siapa yang pernah? Semua? Hampir semua. Iya, turunkan tangannya karena di kampung kita ini banyak tumbuh apa?
contohnya, bentuknya. Lingkar atau bulat membesar. Iya kan, Nak? Iya, Bu. Iya. Biasanya kalian bisa melihatnya di darat atau di mana ini? Di Ada lumpurnya ya. Oke. Tahu manfaat bunga itu, Nak? Bisa dijadikan jadi gorengan, Nak. Jadi keripik boleh. Itu vitaminnya luar biasa. Sama kayak bunga mawar ya. Nah, kita bunga mawar itu kalau ada di depan bisa kita buat jadi seperti gorengan. Itu vitamin C-nya itu luar biasa. Sama dengan hal teratai, ya kan? Sudah pernah mencoba dengan cara mengolah bunga teratai digoreng dengan tepung? Enggak. Boleh dicoba di rumah ya. Boleh dicoba. Oke. Yang kedua, tumbuhan apa ini, Nak? Kaktus. Kira-kira daunnya yang besar apa durinya yang jadi daun? Wih, bagus. Ada di rumah kalian budidayakan tentang kaktus ini? Siapa yang membudidayakan kaktus, Nak? Iya, ada di rumahmu? Bagus sekali. Oke, warna batangnya warna apa kira-kira, Nak? Bagus, hijau. Biasanya ini berada di padang gurun. Di mana tadi? Iya. Kenapa, Bu? Ada yang bertanya, kenapa Bu durinya daunnya seperti duri? Nanti kita lihat tayangan videonya untuk memperdalam materi kita tentang mengenai kaktus. Oke, yang ketiga. Bisa lihat gambarnya, Nak? Apa gambarnya, Nak? Adakah di lingkungan kita kantong semar? Iya, kebetulan juga di lingkungan Ibu tidak ada. Yang bisa kita lihat melalui apa bisa, Nak? TV. YouTube, bahkan di buku. Iya kan? Oke, kantong semar ini memiliki seperti kantong yang nantinya ada cairan manis. Itulah nanti pemikat hati para serangga. Seperti si Azril. Apalah pemikat si Azril ini supaya orang-orang tertarik sama si Azril ini? Itu kira-kira ya. Iya kan, Nak? Apa karena tinggi besarnya terpikatlah hatinya si email. Contoh itu ya, Nak ya? Itu contohnya berteman dengan si email itunya. Iya kan? Oke. Kita lanjut lagi. Tentang gambar apa ini, Nak? Adakah tumbuh di lingkunganmu Rafflesia? Tidak. Tapi Rafflesia seperti ini, Nak ya. Ada lagi bentuknya seperti ini. Seperti bulat dia, ukurannya hampir 1 meter. Oke, nah, sekarang kita perkuat lagi, didengarkan. Nanti ada pertanyaan dari Ibu dan ada LKPD yang kita harus isi. Didengarkan penyelesaian tentang tumbuh-tumbuhan ini. Dan didengarkan juga bagaimana beradaptasi tumbuh-tumbuhan ini. Boleh kita lihat seperti video yang kita tayangkan oleh Bapak kita ini. Oke. Berjumpa lagi dengan Pak Mono. Kali ini kita akan belajar Nanti pada akan mata IPA dengan judul ciri khusus pada tumbuhan. Didengarkan, Nak ya. Tumbuhan yang akan kita bahas adalah tumbuhan kaktus, teratai, Rafflesia, dan kantong semar. Bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga ya. Dan kamu bisa kunjungi websitenya Pak Mono di pakmono.com. Jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya kalian dipermudah dalam belajar. Oke, yang pertama ini adalah tanaman teratai. Tanaman teratai ini banyak digunakan sebagai hiasan, biasanya ada di kolam depan rumah. Iya. Di mana katanya biasa? Kolam depan rumah. Bagus. Teratai memiliki daun yang lebar, berbentuk bundar. Teratai katanya termasuk kelompok apa, Nak? Tumbuhan air. Bagus. Teratai memiliki daun yang apa katanya? Tumbuhan Iya. yang berdarah. Terapung di mana? Di atas permukaan daun. Nah, Oke. stomata yang berada di atas permukaan daun ini berfungsi untuk pengeluaran uap air ke udara.
Dan yang lebar Nah ini, pada teratai. perhatikan ini cara apanya. Membedakan, nanti kita kan Permukaan daun yang harus lebar tahu bertujuan membedakan. untuk mempercepat penguapan. Nah, permukaan daun yang lebar bertujuan untuk apa katanya? Nak? Cepat berjuangan. Iya, mempercepat penguapan. Biasanya Penguapan. berwarna putih, ada kuning ataupun merah muda. Bisa kamu lihat pada gambar ya. Ini ada yang warna Nah, hitam. ada juga bunga warna apa katanya? Kuning. Jadi bentuk daunnya seperti ini ya, bulat. Kemudian ada yang oval juga. Tujuannya ini adalah untuk mempercepat penguapan dan stomatanya berada di atas permukaan daun. Selanjutnya batang teratai berongga. Teratai memiliki Berongga itu ini ya, Nak ya? mulia. Nah, perhatikan ada lubang-lubang kecil. Iya. Ini batang teratai yang dipotong-potong ternyata berongga seperti ini lubang. Rongga-rongga ini digunakan sebagai jalan udara dan teratai tetap dapat bernapas meskipun berada di dalam air. Nah, itulah yang Di dalam air membantu juga mengandung banyak teratai oksigen. untuk bernapas, ya kan? Iya, Bu. Sekarang Kemudian selanjutnya tentang apa? kaktus. Bagus. Sedang kita membiarkan kaktus yang lucu-lucu beraneka macam warna dan bunganya juga menarik. Kaktus merupakan kelompok tumbuhan yang berduri. Kaktus dapat Nah, tumbuh disinilah di Nak tempat kita yang tahu kering kenapa dan daunnya kaktus itu seperti duri. padang pasir. Mari kita dengarkan. Yang serius untuk Kaktus mendengarkannya. mampu menyimpan cadangan air. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Nah, akar kaktus yang panjang dan tersebar di tanah berfungsi sebagai penyerap air dan zat hara. Jadi kalau kaktus ini ada di gurun pasir ya, tentunya dia memiliki akar yang sangat panjang. Nah, ini ya, Nak ya. Nah, ini ada fakta Ini daunnya ya. Yang seperti duri ya. Bunga kaktus tampaknya tidak berdaun. Tetapi sebenarnya kaktus memiliki daun yang mengalami perubahan atau dia modifikasi bentuk menjadi duri. Iya. Bentuk daunnya demikian. Ah, ini berguna untuk apa? Apa daunnya? Biasanya Mengurangi orang penguapan. ini adalah duri ya, tapi ternyata yang bentuknya seperti duri ini adalah daun. Iya, daunnya. Jadi fungsi daun yang runcing seperti ini untuk mengurangi penguapan karena kaktus ini habitat yang sebenarnya itu adalah di tanaman yang kering seperti padang pasir. Kemudian kita ke batang kaktus. Batang kaktus terlihat menggelembung. Bisa dilihat pada gambar ya. Ini batangnya menggelembung. Ini ada kaktus, ada di habitat aslinya di padang pasir. Ketika musim kemarau tiba, batang kaktus mulai mengerut karena cadangan airnya terpakai. Kandungan air dalam batang kaktus ini dapat digunakan selama 2 tahun. Berapa tahun, Nak? Bisa? 2 tahun. Bisakah kita menyimpan air nggak minum lagi 2 tahun? Enggak. Nah, kaktus ini luar biasa. Nah, bisa menggunakan selama 2 tahun. Iya kan? Nah, didengarkan Nah. Nanti ada pertanyaan. Cepat kita menjawabnya. Selanjutnya kita beralih pada tanaman Kantung semar. Dengarkan cara penyelesaiannya, Nak. Dia menggunakan apa pemikatnya? Tumbuhan kantung semar ini mencerna serangga untuk memperoleh nitrogen. Jadi di habitat aslinya itu di rawa ya. Kalau sekarang sudah banyak dibudidayakan di depan rumah karena kantung semar ini bagus juga sebagai tanaman hias. Kalau di habitat aslinya dia memakan serangga. Oke. Kantung semar ini disebut tumbuhan apa? Katanya? Insektivora. Bagus. Insektivora. Kata lain dari kantung semar itu adalah Insektivora. Kantung semar memiliki corong yang bibinya Nah, ini yang Ibu menghasilkan bilang itu cairan memiliki manis apa tadi? dan Pemikatnya. madu. Corong Cairan pada manis dindingnya. yang berbau Ini dia. madu. Ini baunya seperti madu dan ini licin. Cairan ini bisa menarik serangga untuk mendekatinya. Nah, kantung semar ini tumbuh di daerah rawa yang sedikit kandungan nitrogennya. Jadi kalau di habitat aslinya di rawa itu sedikit kadar nitrogen. Oleh karena itu kantung semar ini untuk memperoleh nitrogen
dia bisa memperoleh nitrogen dari serangga yang masuk ke dalam kantongnya ini. Selanjutnya, bagaimana sih cara kantong semar ini menangkap dan mencerna serangga? Bisa kamu lihat ya, ini bagian-bagian dari. Iya, ada berapa bagian-bagian kantong semarnya? Ya, yaitu pertama adalah Corong bentuk serangga, cairan, dinding cicit. Corong penutup, kemudian misalnya ada serangga yang masuk. ini yaitu pintu masuknya serangga maksudnya ya. Dan berlapis lilin. Nah, kalau udah licin dan Dinding berlapis corong. lilin seperti ini, maka serangga yang misalnya sudah nempel di sini, dia akan jatuh ke dalam cairan. Iya. Serangga yang mendekati cairan manis akan tergelincir jatuh ke dalam dan tidak dapat menapak, sehingga serangga itu tenggelam dalam cairan. Di dalam corong terdapat cairan yang dapat mencerna bagian hewan lunak menjadi cairan yang kaya dengan zat makanan, di antaranya adalah tadi nitrogen. Zat makanan itu kemudian diserap oleh dinding bagian dalam dan dibawa ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, tumbuhan apa nak yang terusnya? Iya. Tanaman rafflesia ini biasa dikenal Disebut dengan apa? Rafflesia ini. Oke, itu banyak kategorinya ya. Salah satunya yang biasa disebut seperti ini adalah tanaman Rafflesia arnoldi. Tanaman ini pertama kali dijumpai di hutan Bengkulu. Bentuknya sangat besar ini ya. Rafflesia merupakan bunga terbesar di dunia. Dia memiliki diameter kurang lebih 1 meter. Diameter ini adalah garis tengah ya. Garis tengah ini kurang lebih 1 meter. Bisa dilihat pada gambar ini, ada patah-patah yang foto di samping bunga Rafflesia. Rafflesia termasuk tumbuhan yang parasit karena dia hidupnya pada akar tumbuhan lain. Nah, pada foto di sini terlihat akar-akar yang Berapa meter katanya berukuran Rafflesia ini nak? 1 meter. 1 meter ya, bisa kita bayangkan 1 meter bunga sehingga dia ini mampu menyerap sangat zat besar dari ya. tanaman lain itu. Tujuan Rafflesia Ah, ini nah, bau busuk. cara penyelesaiannya ini. Rafflesia Apa sengaja ini nak? mengeluarkan Coba bau busuk diperhatikan. seperti bangkai untuk menarik serangga. atau Iya, lawan untuk menarik dan serangga. Sama untuk halnya dengan kantong menarik semak tadi kan. Mengeluarkan cairan manis supaya menarik perhatian si serangga. Kalau Rafflesia mengeluarkan bau busuk, iya kan? Di sini adalah Sehingga lalat atau serangga lainnya yang di sebelah kanan ini mendatangi bunga Rafflesia ini. Ini bentuknya sangat lebar dan bisa 1 meter. Lihat itu juga bunga Rafflesia macamnya ya. Oke, Oke. demikian materi yang bisa Pak Mon sampaikan. Oke, Ibu mau bertanya. Tadi sudah ditampilkan tumbuh-tumbuhan, ada berapa nak? Kembang, Yang pertama, tumbuhan apa tadi? kaktus, Serambai. Yang kedua, kaktus, yang ketiga, semar, kantong semar. Yang keempat, Rafflesia, oke. Nah, bunga teratai. Untuk apa daun yang lebat itu tadi dibilang? Untuk Percepat penguapan. oke, good job. Tepuk tangan untuk Wilson. Mempercepat penguapan. Sedangkan bunga kaktus daunnya apa? Bentuknya kecil seperti duri. Itu juga merupakan apa tadi? Mengurangi penguapan. Bagus. Bagaimana dengan si kantong semar ini? Bagaimana dia menarik perhatian, dengan cara apa dibuat tadi? Memiliki cairan manis untuk menarik perhatian serangga. Sedangkan cara si Rafflesia itu bagaimana tadi? mengeluarkan bau bangkai, Mengeluarkan bau busuk. Bagus. Nah, jadi itulah cara penyusuan mereka. Kalau teratai tadi kayak mana? Karena daunnya besar itu untuk apa? Mengurangi penguapan. Kalau kaktus tadi seperti duri supaya penguapan airnya lebih sedikit.
Sedangkan apa tadi? Cara menarik mangsa atau perhatian serangga dengan cara apa tadi kata Teman Dinda? Mengeluarkan bau. Memiliki cairan manis. Dan Rafflesia memiliki apa? Bau busuk. Oke, ada yang kira-kira yang bertanya nak tentang pembelajaran kita mengenai tumbuhan ini? Ada? Paham semua? Paham semua? Kalau paham, Ibu mau mestikan dulu paham atau tidak ini. Ibu kasih dulu LKPD-nya ya, mengenai tentang nah Pak Ketua, bagikan ini. Satu meja, satu kertas, satu meja, kelompok berdua. Nah, bagikan. Satu kelompok, satu meja ya. Ya, saya kasih 10 menit waktunya supaya kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kurang. Udah pas. Ada lagi? Ada yang belum dapat nak? Ada. Ini nak. Nah, ketua, bagikan nak. Oke, sembari kalian mengerjakan LKPD, Ibu udah menilai LKPD yang pertama, yang kedua. Ada sebagian yang tidak mengapakan selesai ini. Nah, si Tia tidak menyelesaikan LKPD pertama. Nah, si Usman LKPD yang kedua belum siap, tapi mau daripada nggak ada ya, nah, Ibu akan nilai ini. Saya bagikan langsung nilai ini. Aku buat di sini yang pertama, Bu. Yang mana? Ini Bu, pertama, Bu. Iya, bagus. Boleh, nggak apa-apa di situ. Ini tulisan siapa ini kok kayak cakar ayam ini? Di latihan lah menulis. Nah, nanti malu kau sama temanmu, iya kan? Elis ya. Kan udah kelas 6, latihan lagi nak, latihan lagi ya. Oke, mana Ibu membaca ini ya? Entah apalah ini kau tulis ini. Padahal jawabannya benar. Bunganya sampai 4, di sini sampai 5. Ya, sampai 4 aja buat. Satu tumbuhan yang bisa kau lihat di lingkunganmu. Aku Bu udah sempat tulis. Ya nggak apa-apa. 4 atau 5. Putri Ayu dan Putri Ayu dan Andreas ini bagus ini nilainya ini. Kayak gini lah, yang rapi.
Bagus lagi jawabannya kan? Yang lain tolonglah ditingkatkan lagi. Tulisannya banyak tipet-tipet lainnya. Aduh. Udah Ibu ajarkan ya dari kemarin. Ibu bilang jangan ada tipet-tipet kan? Yang rapi nulisnya nak. Biar terbiasa nanti untuk selanjutnya. Ini belum selesai nih. LKPD siapa ini? Ditingkatkan lagi ya, Angel ya. Oke. Nanti ketua kelas boleh dibagi hasil kinerjamu ini, udah Ibu nilai ini ya. Udah Ibu nilai. Oke, tinggal 2 menit lagi nak. Ada yang udah selesai nak? Ada yang udah selesai? Ada, Bu. Oke. Boleh maju yang berdua ini. Bacakan di depan mejamu. Kalian berdua. Ya, berdiri. Biar didengarkan. Yang lain boleh didengarkan hasil kinerja teman ini. Mati lampu. Oke. Arahnya ke sana. Kalian nggak usah pala ini. Oke, sini. Kemudian nanti saya akan membaca. Teman-teman, saya akan membacakan Yang kedengaran ya Dinda? Perkuatkan lagi suaranya. Teman-teman, saya akan menceritakan tentang tumbuhan. 1. Membacakan. 1. Teratai, menyimpan penguapan. 2. Kaktus, bisa mempercepat penguapan air. 3. Kantong semar, memiliki cairan manis atau bau madu. 4. Rafflesia, mengeluarkan bau busuk. 5. Bunga bangkai, menarik perhatian lalat. Bunga bangkai mengeluarkan bau busuk madu. Oke, bagus. Silakan duduk. Siapa namanya? Oh, si Ayu ya. Ayu, dapat nilai ya. Ayu dan Andreas. Ini penambahan nilai nanti untuk keterampilan. Oke, ada lagi yang mau mencoba nak? Aku. Oke, silakan nak. Asis Naga dan Binsar Pandakotan. Dapat nilai. 1. Terantai. Bunga teratai. Teman-teman, itulah. Sini kami akan membacakan hasil. Oke, 1, 2, 3. Teman-teman, di sini kami akan membacakan hasil kinerja kami. Oke, sama-sama bacakan. 1. Bunga teratai. Bunga teratai memiliki rongga untuk bisa bernapas di dalam air. 2. Kaktus, bisa menampung air selama 2 tahun. 3. Kantong semar, menyimpan cairan yang berbau madu untuk memancing serangga. 4. Rafflesia, berukuran 1 meter, menyimpan bau busuk untuk menarik serangga. Oke, bagus. Ada yang tidak sesuai dengan pernyataan mereka, nak? Kalian dengarkan? Sesuai? Sesuainya? Sesuai. Iya, Ibu juga mendengar tidak ada yang tidak sesuai. Sesuai yang dibacakan dengan hasil yang kita bahas tadi. Oke, tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, boleh senyumnya dikasih dulu sama temannya. Nah, oke, silakan duduk. Oke, saya rasa sudah selesai. Sudah habis lagi waktu untuk pengerjaan LKPD-nya. Pak Ketua, kumpulkan lagi LKPD-nya. Taruh di meja Ibu Guru. Oke. Karena sudah selesai, dilipat tangannya, didengarkan dari Ibu tentang pembelajaran kita hari ini. Saya akan memberi penguatan tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar apa tadi, nak? Proklamasi membuat tanda tanya. Tanda tanya seperti apa tadi? Apa? Siapa? Mengapa? Di mana? Bagaimana? Bagus. Itulah
tujuan pembelajaran kita yang pertama. Sudah kan, Nak? Sudah tadi kita menguraikan makna proklamasi. Seperti apa maknanya tadi, Nak? Dapat merdeka dari penjajah, bisa beribadah, bebas beribadah dengan menganut agama masing-masing. Apalagi tadi contohnya, banyak kali tadi contohnya. Bisa bermain dengan beda suku. Bagus, Nak. Itulah makna dari proklamasi. Kita dapat melaksanakan apapun yang kita mau tanpa tekanan dari negara lain. Itulah makna dari proklamasi yang dibacakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Siapa tadi yang bacakan? Yaitu Soekarno-Hatta. Itulah tadi tujuan yang kedua. Dan yang ketiga yaitu mengenai apa? Iya, yang ketiga ya, manfaat tumbuh-tumbuhan. Sudah kita tahu tadi ada 4 tumbuhan yang kita pelajari ya kan, Nak? Apa itu yang pertama? Yaitu teratai, kaktus, kantong semak, rafflesia. Dan kita disuruh lagi menganalisis bagaimana itu penyesuaian dirinya. Kalau teratai itu penyesuaian dirinya dengan apa tadi? Daunnya yang lebat itu fungsinya untuk apa tadi? Mengurangi pengurapan. Sedangkan kaktus penyesuaian dirinya dengan bentuk daunnya itu kecil. Itu fungsinya untuk apa, Nak? Mengurangi penguapannya juga. Nah, selanjutnya juga kita di sini diharapkan bisa membedakan penyesuaian diri seperti tumbuhan apa tadi? Kantong semar dan rafflesia. Kantong semar itu memiliki apa tadi penyesuaian dirinya? Siapa yang tahu? Memiliki cairan berbau madu. Iya, memiliki cairan manis yang berbau madu. Sedangkan tumbuhan rafflesia itu memiliki apa tadi? Memiliki bau busuk untuk memikat serangga atau lalat. Bagus. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya rasa anak-anak saya semua dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diingat ya, Nak ya. Dan nanti bisa lagi diperdalam tentang pembelajaran kita ini di rumah. Sudah ada yang mau bertanya, Nak? Tentang pembelajaran kita saat hari ini? Pak itu udah dikumpul tadi LKPD-nya? Udah. Nanti akan saya nilai dan saya akan bagikan langsung pas pulang sekolah. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Coba berdiri dulu. Kita ice breaking supaya kita ingat pembelajaran hari ini. Maka kita bernyanyi apa, Nak? Ingat. Yang laki-laki bahasa Indonesianya, yang perempuan bahasa Inggris. Ingat, berarti ingat pembelajaran kita hari ini ya. Ingat itu remember. Jangan lupa itu don't forget. Saya cinta itu I love you. Semuanya nanti hanya engkau only you. Jadi yang semangat lah menyanyinya. Oke, udah mau pulang ini kan? Oke, dua yang perempuan ya bahasa Indonesia. Perempuan bahasa Inggris ya. Laki-lakinya. Ingat dua ya. Ingat itu remember. Jangan lupa itu don't forget. Saya cinta itu I love you. Hanya engkau only you. Oke, itulah dulu. Silakan duduk. Oke, untuk pembelajaran kita berikutnya kita akan belajar tentang pembelajaran kedua, tema kedua, pembelajaran kedua yaitu mengenai hidup rukun. Itulah pelajaran kita besok. Sampai ketemu besok. Ini saya akan menilai LKPD-nya semua. Pak Ketua boleh maju ke depan untuk membagikan hasilnya ini.
nilainya kan nak? Ada yang 90, ada yang 100 di situ, ada yang benar semua, ada yang kurang memadai 70, tapi hanya 2 orang di situ 70. Berarti saya harap di sini sudah tercapai pembelajaran kita, sudah paham anak-anak saya. Oke, siapa nak? Bodi. Siap, bro. Pimpin doa. Ayo. Margo. Bila. Bila dan Pia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami ini mau pulang. Berkatilah kami, berikan kami rezeki dan kesehatan. Juga untuk kami dan orang tua kami. Di mana mereka berada. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siap, bro. Kepada guru kita. Hormat, bro. Selamat siang. Enggak, bro. Silakan pulang. Bye, see you tomorrow.